Pak Sis, kita akan membahas budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan pada pertemuan ke-14, kewajiban pemerintah sebagai regulator, government obligation as regulator, bidang studi ANT 2 dan ATT 2. Pengantar. Pemerintah melalui Administrasi Maritim Nasional bertindak sebagai regulator untuk menjamin, yaitu keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional. Fungsi ini didukung oleh berbagai konvensi internal seperti IMO, SOLAS, MARPOL, SCCW, dan beberapa aturan atau konvensi internasional. Peran pemerintah sebagai regulator. Pertama, membuat aturan dan kebijakan maritim nasional. Kedua, menerapkan konvensi internasional. Ketiga, melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Keempat, memberikan sertifikasi dan lisensi. Kelima, menjamin keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan laut. Fungsi legislasi dan regulasi mengatur, yaitu pendaftaran kapal, kelayak lautan kapal, kesehatan dan keselamatan kerja pelaut, tata cara pelayaran di perairan nasional, menyusun peraturan turunan dan dari konvensi internasional. Sertifikasi dan inspeksi. Pemerintah bertanggung jawab menerbitkan, yaitu sertifikat kelayak lautan kapal atau safety certificate, sertifikat lingkungan yaitu MARPOL 7378, sertifikat kompetensi pelaut yaitu SCCW, melalui lembaga seperti Sabandar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Biro Klasifikasi. Implementasi konvensi internasional, negara pantai atau coastal state, negara pelabuhan atau port state, dan negara bendera flag state wajib, yaitu menerapkan ketentuan IMO, ILO, dan ketentuan WHO. Melakukan post-state control atau PSG, menyusun dan menerapkan peraturan dalam negeri sesuai standar global. Pengawasan dan penegakan hukum melalui yaitu inspeksi kapal, pemeriksaan awak kapal, penegakan sanksi atas pelanggaran, koordinasi dengan instansi terkait yaitu TNI Angkatan Laut, KPLP, dan Polisi Perairan. Pendidikan dan pelatihan maritim, pemerintah wajib menjamin pelaut mendapat pelatihan sesuai SCCW,
tersertifikasi, dan kompeten. Diselenggarakan oleh Sekolah Pelayaran dan Balai Pelatihan. Perlindungan lingkungan maritim. Pemerintah mengawasi dan mengaturnya, yaitu pembuangan limbah kapal, pencegahan tumpahan minyak, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sesuai dengan Konvensi Marpol, BWM, dan anti-polling. Kolaborasi internasional, yaitu pemerintah menjalin kerjasama dengan IMO, ILO, IHO, negara tetangga dan regional, menghadiri konvensi internasional dan melaporkan pelaksanaan konvensi. Fungsi surat edaran Dirjen Hubla: mengatur teknis pelaksanaan regulasi, menanggapi perkembangan situasi nasional atau internasional, menyampaikan penyesuaian prosedur dan pelaporan, memberikan petunjuk operasional kepada instansi di bawahnya, yaitu Sabandar, KSPO, dan yang lain-lain. Kapan surat edaran dikeluarkan? Surat edaran dikeluarkan saat, yaitu 1. Perubahan kebijakan nasional dan internasional. 2. Keadaan darurat atau kejadian khusus. 3. Menjelang implementasi peraturan baru. 4. Panduan teknis saat terjadi transisi regulasi. 5. Tindak lanjut dari hasil audit dan inspeksi internasional. 6. Pemberitahuan prosedur ke sementara. Sasaran penerima SE: 1. Kantor Sabandar dan KSOP. 2. Operator kapal dan perusahaan pelayaran. 3. Pelaut dan awak kapal. 4. Lembaga diklat pelayaran. 5. Instansi maritim terkait. Mekanisme distribusi, yaitu 1. Melalui situs resmi Kemenhubla atau Hubla. 2. Dikirim ke seluruh UPT atau unit pelaksanaan teknis. 3. Disampaikan dalam rapat koordinasi dan sosialisasi. 4. Diarsip sebagai dokumen resmi negara. Penting mematuhi surat edaran Dirjen Hubla. Pertama, memastikan keselamatan pelayaran. 2. Mencegah pelanggaran hukum maritim. 3. Mendukung kelancaran operasional pelabuhan dan kapal. 4. Meningkatkan kepatuhan pada konvensi internasional. Kesimpulan: pemerintah memiliki tanggung jawab besar sebagai regulator perkapalan. Perannya meliputi legislasi, sertifikasi, pengawasan, hingga perlindungan lingkungan. Kinerja regulator sangat mempengaruhi keselamatan dan reputasi maritim suatu negara. Demikianlah paparan yang saya sampaikan pada pertemuan ke-14, kewajiban pemerintah sebagai regulator. Diharapkan para pasis dapat memahami untuk dapat mematuhi apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Dirjen Perhubungan Laut. Akhir kata, selamat berlayar. Terima kasih.